Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan coba bedah satu teknik persuasi yang kuat banget nih. Kita ambil dari materi yang Anda bagikan ya. Kutipan bab 7 buku Win Every Argument. Fokusnya soal aturan 3. Anda pernah perhatiin nggak sih, kenapa ya kadang ada argumen atau pidato yang rasanya tuh wah, ngena banget gitu, dan gampang diingat. Nah, ternyata nih, seringkali di baliknya itu ada pola angka 3. Yuk, kita telusuri bareng. Kenapa sih struktur 3 ini bisa seefektif itu dalam komunikasi? Kenapa kok 3? Bukan misalnya 2 atau 4 gitu. Apa istimewanya angka 3 ini? Iya, ini menarik banget host karena memang ada dasar psikologisnya yang cukup kuat. Dulu kan kita mungkin pernah dengar ya teori lawas angka ajaib 7 George Miller itu soal memori jangka pendek. Tapi, nah seperti yang disinggung juga di materi Anda, riset yang lebih baru dari Nelson Cowan misalnya, nunjukin kalau memori kerja kita itu sebenarnya lebih optimal kalau lagi proses sekitar 3 sampai 4 unit informasi. Bukan cuma angka atau kata acak ya, tapi potongan makna yang lebih kompleks gitu. Oke. Jadi ada penjelasan kognitifnya ya di situ. Pantesan rasanya kok alami banget gitu ya. Otak kita emang lebih gampang ngunci informasi kalau dikelompokin jadi 3. Berarti ini bukan cuma soal gaya bahasa aja dong ya, tapi emang memanfaatkan cara kerja otak pendengar kita secara alami. Tepat sekali. Jadi ini secara aktif ya, bisa dibilang meringankan beban kognitif audiens Anda. Pas informasi disajiin dalam 3 bagian, rasanya tuh pas, lebih mudah dicerna, lebih intuitif gitu. Dan ya seperti yang Anda lihat di materi itu contohnya banyak banget di mana-mana. Betul. Di materi Anda itu dikasih contoh klasik banget Steve Jobs pas ngenalin iPhone pertama kali. Dia kan bangun antisipasi dulu tuh, nyebutin 3 produk revolusioner, iPod layar lebar, telepon, sama alat komunikasi internet. Baru deh di ujung dia bilang kalau itu semua jadi satu perangkat. Ini kan nggak cuma biar gampang diingat ya, ada unsur dramatisnya juga ya yang dibangun oleh angka 3 itu. Nah, nangkep poin pentingnya. 3 itu nggak cuma bantu memori, tapi juga bisa ciptain ritme dan ekspektasi retoris. Coba deh ingat pidato legendaris Dr. Martin Luther King Jr. yang I have a dream. Beliau kan banyak banget pakai triplet ya, kayak seruan persatuan antara pria kulit hitam dan pria kulit putih, Yahudi dan non-Yahudi, Protestan dan Katolik. Dan pastinya penutupnya yang bikin merinding itu. Merdeka akhirnya, syukur pada Tuhan Maha Kuasa, kita merdeka akhirnya. Digulang 3 kali. Itu penekanannya kuat banget. Kekuatan emosionalnya luar biasa. Bahkan politisi kayak Tony Blair aja nyederhanain prioritasnya jadi pendidikan, dan pendidikan. Simple, tegas, nempel di kepala. Iya benar. Dan ini nyambung nih sama kutipan dari Roy Peter Clark yang ada di materi Anda juga. Ingat nggak? Dia bilang, gunakan 1 untuk kekuatan, gunakan 2 untuk perbandingan, kontras, gunakan 3 untuk kelengkapan, keutuhan, kebulatan. Jadi angka 3 tuh kayak ngasih sinyal gitu ya, kalau argumennya tuh udah utuh, udah selesai dibahas. Menarik sih ini, kayaknya ada kepuasan psikologis gitu ya kalau kita nerima info dalam format 3 bagian. Persis, angka 3 itu ngasih rasa selesai, rasa cukup. Jadi implikasi praktisnya jelas banget. Pas Anda lagi nyusun presentasi, pidato, atau mungkin email penting, coba deh atur poin-poin utamanya dalam kelompok 3. Ini ngasih struktur yang jernih, bantu audiens ngikutin alur Anda, dan yang paling penting, meningkatin kemungkinan mereka inget inti pesan Anda. Kalau bener audiens itu cenderung cuma inget 3 hal, ya pastikan Anda yang nentuin 3 hal paling penting itu apa. Oke. Berguna banget ini tipsnya. Tapi, apa ini artinya kita harus selalu maksain jadi 3 poin? Gimana kalau misalnya argumennya emang lebih ngena dengan 2 poin aja yang kontras? Atau malah cuma butuh 1 fokus yang tajam banget? Ada resiko nggak sih kita jadi kejebak sama formula ini aja? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Aturan 3 ini kan alat ya, panduan yang hebat, tapi jelas bukan dogma yang kaku. Kuncinya itu di kesengajaan dan konteks. Kayak kata Clark tadi kan, 1 poin bisa kuat banget kalau pas penyampaiannya. 2 poin itu sempurna buat nunjukin perbandingan atau dilema. 3 itu masih rasa lengkap dan seringnya efektif buat daftar atau langkah-langkah. Kalau kita pakai aturan 3 secara memababi buta tanpa mikirin materinya, ya bisa jadi kerasa maksa. Yang paling penting itu milih struktur mana yang paling efektif buat nyampein pesan spesifik Anda ke audiens spesifik Anda. Gitu sih intinya.
Masuk ke akal. Jadi, fleksibilitas sama pemahaman konteks itu tetap nomor satu ya. Aturan 3 ini salah satu senjata ampuh lah di arsenal komunikasi kita, tapi bukan satu-satunya. Betul. Intinya sih, aturan 3 ini lebih dari sekedar hiasan retoris ya. Akarnya itu ada di cara kerja memori kita, dan gimana kita secara intuitif nyari pola dan rasa lengkap dalam informasi yang kita terima. Jadi, ini bantu bikin gagasan kerasa utuh dan lebih gampang nancap di benak. Cara jitu ya, biar gagasan Anda nggak cuma didengar, tapi juga diingat, dan mungkin ya ditindaklanjuti. Nah, sebagai penutup nih, kita mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh, di luar konteks presentasi atau argumen formal gitu ya. Perhatiin sekitar Anda. Di mana lagi Anda ngelihat kekuatan atau mungkin malah ketiadaan pola 3 ini bekerja diam-diam. Mungkin dalam struktur lelucon, slogan iklan, daftar kerjaan harian Anda, atau cara cerita favorit Anda dibangun. Apa dampaknya di sana? Sesuatu buat Anda amati dan eksplorasi lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.